Hai hai hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia nikmatnya kita bisa sehat, kita bisa menghirup udara segar dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya, termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mari pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua di dalam KD taat aturan kompetisi dalam kebaikan dan peritos kerja. Pada saat ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan itu apa sih? Berkompetisi itu kalau mungkin bahasa Jawanya banter-banteran, cepet-cepetan, disian dulu-duluan untuk mencapai kebaikan. Nah, ini di mana saja sih diatur? Nah, kita cari nih di dalam Al-Qur'an salah satu surat atau ayat yang menyatakan bagaimana kita harus berkompetisi dalam kebaikan itu di mana? Nah, ini ada di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Nah, ini yang artinya dan memelihara atasnya membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an. Kitab-kitab sebelumnya terdahulu dengan membawa kebenaran. Nah, untuk setiap umat di antara kami berikan, dan janganlah kamu menaati hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, maka putuskanlah urusan mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Tetapi Allah hendak menguji atas apa yang telah diberikan kepadamu. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu aturan atau jalan yang terang atau umat saja, dan Dia akan memberitahukan kepadamu atas apa-apa yang telah kamu perselisihan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, maka bersegeralah berbuat kebaikan. Nah, ini kata-kata yang paling terakhir ini. Bersegeralah berbuat kebaikan. Bersegeralah, ayo cepat berbuat kebaikan. Nah, asal mulanya apa? Asbabul nuzulnya dari surat ini ayat 48 ini apa sih? Nah, dari mana? Nah, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turun ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya secara benar dan kafah. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Coba bayangkan jika tidak ada kitab suci, maka kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturunkan hawa nafsu. Nah, ini di dalam sumber hukum Islam yang kedua, hadis nih, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita di pagi hari. Seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, di atas tadi adalah segeralah beramal kebaikan. Nah, ini isi kandungan Quran surat Al-Maidah surat keempat ayat 48, yaitu Al-Quran itu hak baik isi maupun kandungannya, cara turunnya zat yang menurunkan, yang mengantarkan maupun yang diturunkan padanya. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Rasulullah SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai kecenderungan keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaknya berlomba-lomba dalam kebajikan bahwa melebihi mereka. Nah, ini
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki menjadikan semua manusia itu satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Ia tidak menghendaki hal itu, tetapi manusia diberikan kebebasan untuk memilih sehingga wajar ada pertanggungjawabnya kelak. Nah, jadi bagaimana kita sebagai siswa harus berkompetisi kebaikan. Ingat, sebuah kebaikan yang kecil sebesar biji zarrah atau sebesar biji sawi pun sangat kecil itu pasti ada hitungannya. Jangan menyanyiakan. Kita harus menanyakan pada diri kita sendiri, hari ini sudah berbuat apa? Ada paku, ada ranting yang di jalanan, nah, kita sisihkan, itu sudah suatu kebaikan. Memboncengkan temannya yang mungkin berhenti di halte mencari kendaraan umum, kita sedang melihatnya, ya diboncengkan, walaupun kecil, itu adalah sebuah kebaikan. Nah, kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, bagaimana pengamalannya? Yaitu tetap berada di jalan kebenaran. Nah, jadi manusia usahakan menjadi manusia itu dari awal, tengah, proses hingga akhir itu menjadi manusia yang baik. Walaupun memang ada proses-proses manusia yang awalnya buruk, pada akhirnya itu menjadi orang yang baik, tetapi tetap masih kalah dengan orang yang awalnya baik, prosesnya baik, dan akhirnya juga baik. Nah, itulah yang kita harapkan tentu saja. Tetapi memang banyak kita lihat di berbagai masyarakat, memang banyak jadi orang yang bertaubat. Nah, itu ya jangan dijadikan sebuah panutan. Panutan artinya diberikan contoh. Bisa jadi kita tidak bisa taubat kalau orang itu diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat pada akhirnya. Kalau kita, siapa yang menjamin? Kalau kita sudah terperosok ke dalam perbuatan dosa dan terus seperti sesuatu hal yang masih bening, putih, ditutupi dengan dosa-dosa, kotoran-kotoran, dan akhirnya menjadi hitam dan tidak tampak lagi kejernihan dan putihnya kehidupan. Apakah ada yang menjamin bahwa kita bisa bertaubat? Kalau bisa kita usahakan dari awal kita baik, prosesnya baik, di tengah baik, dan insya Allah di akhir juga baik. Itu mengupayakan kemaslahatan umat Islam seperti profesional sesuai bidang keahliannya, berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja sepanjang tidak mengganggu akidah. Nah, ini kita gak ada masalah kita berbuat baik, kita bertetangga dengan umat yang berbeda dengan agama kita. Ini adalah sarana untuk kita menyatukan, tidak masalah. Kita boleh membantunya, yang penting tidak dalam akidah, tidak dalam akidah, boleh saling memberi makanan, tidak ada masalah. Seperti contohnya kalau pas Idul Adha itu ada orang berkorban, itu kenapa dagingnya boleh diberikan kepada umat yang lain? Boleh, sangat boleh sekali. Tidak hanya umat Islam yang boleh mendapatkan, tetapi boleh panitia memberikan kepada, dan banyak itu di sekitar kita itu diberikan seperti itu. Nah, menjadi penyuluh bukan hanya pintar memvonis, menjadi model teladan sebagai uswah, personal branding, bukan menjadi pengecam, menjadi bagian dari solusi, bukan pada masalah. Jadi selalu kita menjadi bagian yang mencarikan solusi, tetap bukan menjadi bagian yang selalu membuat permasalahan. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita berkompetisi dalam kebaikan. Itu tadi. Jadi saya ingat sekali pesan daripada salah satu pemuka agama, yaitu usahakan kita ini dalam proses kehidupan pada awalnya baik, tengahnya baik, dan akhirnya baik. Demikian anak-anakku tentang kompetisi dalam kebaikan. Untuk pertemuan yang kedua ini kalian bisa mencari referensi, informasi yang valid tentang bagaimana cara berkompetisi dalam kebaikan, hikmahnya, pengamalannya, dan yang lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.